Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun ay hadal faslu fi dzikri hadisil mauta fis sama'i wal kalami wa ma'rifatihi mimman yaksiluhu wa man yahmiluhu wa man yukaffinuhu wa man yudlihi fi qabrihi wal idraki wal hayati wa audir ruhi ilal jasad. Ini bab menerangkan tentang menerangkan di dalam mengingatkan di dalam hadisnya orang yang meninggal, dan secara pendapatnya ulama, secara pendengaran dari guru-gurunya atau pendapat-pendapatnya ulama. Wa ma'rifati mimman yaksiluhu wa man yahmiluhu wa man yukaffinuhu wa man yudlihi fi qabrihi, dan mengetahui siapa yang memandikannya dan siapa yang memikul atau membawa ke kuburannya, dan orang yang mengafaninya, dan orang yang ikut memasuki atau ikut menguburkan dari mayat tersebut di dalam kuburannya, dan menemukan dalam kehidupannya dan kembalinya ruh kepada jasad. Jadi ini bab menerangkan tentang yang hubungan dengan mati. Yang penting kita harus ketahui daripada inti daripada orang tersebut di dunia adalah yaitu kematian. Ba'dul ulama mengatakan ketika pagi jangan mengingat sore, ketika sore jangan menunggu daripada pagi. Itu seperti pendapatnya Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi oleh ulama, kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapatnya Umar bin Khattab, bagi seorang jangan ketika pagi jangan menunggu sore, ketika sore jangan menunggu pagi. Wa amma sama'u wal kalamu wa qad rawa al-Bukhari fi sahihihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhaba anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Ini di pendapatnya ulama, jadi pendengarannya para ulama yang telah mendapatkan daripada gurunya. Wal kalamu, ini dan pendapatnya ulama yang setelah teliti para ulama dan yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-'abdu idza wudi'a fi qabri wa tawalla wa dhaba anhu ashabu hatta annahu yasma'u qur'ani 'alihim. Ini menceritakan, Rasulullah menceritakan bahwasanya seorang hamba ketika diletakkan di dalam kuburannya dan ketika berpaling, jadi orang yang ta'ziyah tersebut sudah berpaling darinya, wa dhahaba anhu ashabu, dan berpaling meninggalkan dari mayat tersebut teman-temannya, mereka mendengarkan hatta annahu yasma'u qur'ani 'alihim, dan orang yang mati tersebut mendengarkan suara daripada sandalnya teman-temannya yang ikut mengiring daripada jenazahnya. Setelah itu atahu malakani fayaqulani lahu, lalu setelah temannya pada pergi darinya, ba'dul ulama mengatakan 7 langkah yang paling terakhir daripada orang yang mengikut daripada takziahnya. Ulama mengatakan, tapi di sini tidak disebutkan, pokoknya ketika orang yang bertakziah meninggalkannya, lalu datanglah 2 malaikat, mereka fayaqulani lahu, mereka pada bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Ya, apa yang dikatakan di dalam orang laki-laki tersebut, nah kan? Terus fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Mereka bersaksi sesungguhnya
ashabnya tersebut, orang teman-temannya, yaitu adalah Abdullah wa rasuluhu, dan utusan Allah. Dia bersaksi sesungguhnya orang tersebut, laki-laki tersebut itu adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Fayuqalu ungdur ila maq'adika minan nar. Lalu dia bertanya, fayuqalu, dan dikatakannya ungdur ila maq'adika minan nar. Lihatlah kepada kedudukanmu di dalam neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ya, asalnya orang tersebut mendapatkan atau tempat duduknya yaitu adalah di dalam neraka. Tetapi abdalaka menggantikan Allah kepada tempat maq'adaka minal jannah, menggantikan tempat duduknya yang dulunya di dalam neraka dijadikan di dalam surga. Nah, itu benda yang pertama ya. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arahuma jami'an, ya, fa'arahuma, lalu mereka pada melihat daripada rajul tersebut kepada keduanya, yaitu jahanam sama jannah, neraka jahanam atau jannah jami'an. Mereka tahu asalnya adalah orang yang ahli neraka jahanam digantikan sama Allah menjadi ahli surga. Itu semua itu bagi orang yang muslim ya. Jadi dengan catatan orang muslim insyaallah itu akan ketika mati dengan keadaan Islam insyaallah masuk surga semua. Semoga kita termasuk menjadi golongan yang ahli surga semua. Terus itu tadi orang muslim. Tapi bagi orang yang kafir, ini wa amal kafiru awil munafik, tapi bagi orang yang kafir atau bagi orang yang munafik, fayaqulu la adri. Dia ketika ditanya la adri. Tapi yang pertama tadi kan mengatakan fayaqulu asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Tetapi bagi orang yang kafir tidak bisa menjawab. Makanya di sini wa amal kafiru awil munafiku fayaqulu la adri. Saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya mengucapkan apa yang dikatakan oleh manusia. Yani kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya mengucapkan apa yang telah dikatakan oleh manusia. Fayuqalu la daraita. Kamu tidak tahu. Ceritanya. La daraita, kamu tidak tahu. Wala talaita, atau kamu tidak membaca sama kamu. Summa yudrabu bimit rokotin. Lalu orang tersebut, orang kafir dan munafik tersebut, lalu dipukul dengan bimit rokotin, dengan palu min hadidin, daripada besi, baina udunaihi, di antara dua telinganya. Terus ketika dipukul fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa thaqalain. Ketika dipukul fayasihu, lalu dia menjerit, berteriak yang sangat kuat, ya, fayasihu sayhatan yasmauha, yang mendengarkan kepada ceritaan tersebut man yalihi, orang yang ada pada di sekelilingnya, orang yang ada di pinggirnya, illa tsaqalaini, kecuali adalah manusia dan jin. Siapa aja yang di situ, ketika di situ ada hayawan akan mendengarkannya. Semua akan mendengarnya, illa tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Semoga kita bisa mengambil faedah dari pelajaran yang saya terangkan ini. Jadi semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mati dan husnul khotimah. Ulama termasuk banyak sekali yang harus kita ketahui, yang kita harus baca itu adalah suratul kursi setelah sholat. Itu termasuk Allah berjanji, saya kurang hafal hadisnya, tapi guru-guru kami telah menerangkan di dalam kitab Sahih Muslim, sebarang siapa yang membaca setiap sholat surat ayat kursi satu kali, lam yakun bainahu wa bainal jannati ilal maut, tidak ada jarak bagi orang tersebut dan surga kecuali dengan mati. Makanya bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, Syekhuna, guru kita semua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selalu menganjurkan bagi orang Nahdlatul Ulama wajib
bagi seorang Nahdlatul Ulama wajib membaca ayat kursi setelah sholat. Jangan ditirukan orang-orang yang sekarang hanya mengaku ahli sunnah tapi tidak pernah mengamalkan. Ini seperti hadis di Muslim, tapi saya kurang hafal daripada hadisnya, cuman ingatnya ya ba'da duburi kulli sholatin nggih lam yakun bainahu wa bainal jannati illal maut. Itu insyaallah kita bisa membaca dengan istiqomah. Warawa al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wah tamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni fa in kanat ghairu salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri. Masyaallah, kalau kita dengar Abi Sa'id al-Khudri adalah sahabat Rasulullah yang ma'ruf dengan doanya yang mustajab. Kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin, kita dengar beliau pernah membacakan surat Fatihah kepada orang yang sakit, tapi beliau tidak mau dikasih imbalan kecuali orang tersebut sudah sembuh. Ini kalau menurut banyak ulama-ulama sekarang, kalau menurut ini Al-Imam Abi Sa'id al-Khudri tidak menerima amplop. Jadi sebelum selesai daripada pengobatannya tidak. Kita di dalam Ihya kan kita sering dengar adalah termasuk sahabat yang ahli suwuk. Nah, bahasa Jawanya ahli nyuwuk, itu tidak berhak untuk menerima daripada opah kalau sebelum sembuh daripada sakitnya. Ini termasuk dulu ketika ada orang sakit, Abi Sa'id al-Khudri selalu membacakan Fatihah. Nanti kalau sembuh baru mengasih daripada hadiah. Tapi sekarang sebaliknya. Ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim. Jadi ketika jenazah tersebut idza wudi'atil janazah wahtamalaha dan dibawa ar-rijalu ala anaqihim, ketika sudah dibawa dipikul ya, oleh seorang laki-laki ala anaqihim, ingat kepada pundak-pundaknya ya, orang rijal tersebut. Jenazah tersebut bilang, ngomong tapi enggak ada yang dengar. Jadi semua akan dengar, jin akan dengar ilal insan. Fa in kana salihatan qalat qaddimuni, cepet-cepetlah. Jadi kalau dia baik, dia kepingin cepet-cepet sampai pada kuburan. Qaddimuni ya kan? Ayo yang cepat-cepat. Makanya kadang istilahnya jenazahnya dibawa enteng banget. Kadang ada jenazah yang dibawa berat banget. Nah di sini ini kekekuatan fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, ayo cepet-cepetlah qaddimuni ya kan, ngecoakan wa in kanat ghairu salihatin, kalau jenazah ini kok bukan orang soleh, bukan mati, tidak mati dengan kurang baik, qalat ya wailaha, aduh hancur nih saya, hancur ini saya. Ketika dia semakin ketakutan, makanya ulama selalu berperintah kepada orang yang keluarganya mayit, selalu dianjurkan jangan menyibukkan dengan tamu. Tapi sekarang orang-orang menyibukkan dengan tamu karena ketakutan mayit sebelum dikubur itu sebelum dikubur. Makanya mayit itu sangat ketakutan sebelum dikubur. Makanya ulama salafus soleh selalu menganjurkan kepada keluarga, khususnya kepada keluarga, untuk membacakan doa-doa atau membacakan Quran sehingga bisa untuk meringankan kepada mayit tersebut, bukan untuk disibuk dengan tamu. Terus paling bagus ada ikut nyolati. Termasuk sekarang yang jadi PR bagi kita semua, banyak daripada keluarga mayit tidak bisa nyolati, malah dipasrahkan sama siapa? Sama orang-orang lain, orang yang hadir. Sedangkan termasuk aqrab ilal ijabah, yang cepat diijabahi doanya itu adalah aqrabul mayit, kerabat-kerabat daripada mayit, anaknya kalau yang meninggal bapaknya, atau adiknya kalau yang meninggal kakaknya, atau sebaliknya. Makanya paling baik bagi kerabat mayit jangan menyibukkan dengan menyambut dengan tamu. Yang terbaik adalah al-istighal bil amwat, menyibukkan dengan mayit tersebut.
dibacakan doa, bacakan zikir, dan baca-baca apa sehingga bisa menerangkan pada ulama. Sampai ada hadis doif di batu ulama suruh bacakan Yasin dan 3 tabarok, surat tabarok di dalam kuburannya. Jadi sebelum dibaca duduk kubur itu dibacakan di dalam kuburannya satu bacaan Yasin dengan sempurna dan surat tabarok 3 kali karena akan meringankan daripada pertanyaan kubur. Nah, itu ulama salaf dulu melakukan seperti itu, tapi setelah dibahas hadisnya ini hadis dhaif, tapi untuk amal tidak apa. Nanti kalau setelah dikubur dibacakan di rumah selama 40 hari. Ulama salaf dulu melakukan seperti itu, setiap harinya dibacakan 1 kali Yasin dan surat tabarok di dalam rumahnya. Tapi kalau sebelum dimakamkan dibacakan di dalam kuburannya, itu suatu meringankan dalam namanya fitnatul qabr. Insyaallah kita bisa paham. Terus gimana? Nah, itu tadi kan kalau mayitnya itu adalah soleh ya. Fa in kana solihatan qalat qaddimuni. Ayo cepet-cepetlah bawa aku cepat ke liang lahat. Tetapi bagi orang kalau wa in kanat ghairu solihatin qalat ya wailah, hancur saya. Aina tadhabuna biha? Saya ini mau dibawa kemana katanya. Waduh, hancur nih, saya mau dibawa kemana? Langsung gimana? Siapa yang mendengar semuanya itu? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Semua makhluk Allah akan mendengarkannya kecuali illal insan, kecuali pada manusia. Katanya ulama, walau sami'ahu sa'iqu. Kalau mendengarkan daripada tersebut, orang tersebut akan langsung semaput, akan pingsan secara otomatis. Tapi manusia tidak mendengarkan. Yang mendengarkan semua kullu syai'in illa insan. Semua akan mendengarkan daripada ceritanya jenazah tersebut illa insan. Terus yang lain ini warwa al-Bukhari aidan anil Lais ibni Sa'ad fadra bimislihi faqala qala di ahliha ya wailaha wa qala law sami'al insanu la sahiqu. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Lais ibni Sa'ad, menuturkan dengan sama hadisnya fadzakara bimislihi, menyebutkan dengan yang hadisnya dengan sama. Beliau berkata wa qala qalat di ahliha, mayit atau jenazah tersebut, jenazah akan bilang kepada keluarganya ya wailaha, hancur, saya hancur, mengatakan seperti itu jenazahnya. Tapi waqala lau sami'a insanu la sa'iqa, kalau mendengarkan al-insan la sa'iqa, maka mereka akan pingsan. Terus yang diriwayatkan oleh Warwa at-Tabarani anil Ausad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita ya'rifu man yaksiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa man yudrihi fi khufratihi. Yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan beliau mengatakan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita ya'rifu man yaksiluhu, sungguhnya mayit tersebut, orang yang meninggal akan tahu siapa orang yang memandikannya, wa yahmiluhu, dan orang yang membawanya, wa man yukaffinuhu, dan orang yang telah mengafaninya, wa man yudli bihi, dan orang yang ikut pada penguburannya, memasukkan dalam liang-liangnya, fi khutratihi, dalam kuburannya. Jadi tahu mayit siapa orang yang memandikan, mayit tersebut tahu siapa yang membawa dan siapa yang mengafaninya, dan mayit tersebut akan mengetahui orang yang memasukkan di dalam liang lahatnya. Wa kana Sa'idun Zubair radhiyallahu anhu yaqul innal amwata la ta'tihim al akhbaru ahya. Oh, ini ajib lagi. Mengatakan dari Ali Sa'id ibni Jubair radhiyallahu anhu yaqul innal amwata la ta'tihim akhbaru ahya. Dia sungguhnya orang yang mati itu akan datang, akan datang kepada amwat itu akan datang, akhbarul ahya, akan mendapatkan kabar-kabarnya orang yang hidup. Makanya di sini harus hati-hati
karena orang mayit itu akan mendengarkan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Makanya ba'du ulama ketika mempunyai kebiasaan yang jelek, terus masalah dia pernah melakukan suatu maksiat tapi maksiatnya belum dihilangkan, selagi maksiat tersebut di Macadan contohnya ada orang yang membuat tempat maksiat apapun itu tempat maksiat, terus tempat maksiatnya itu sebelum meninggal, belum dibersihkan atau belum dihancurkan, lalu orang tersebut mati. Setelah mati tempat maksiatnya itu masih berjalan terus, makanya orang yang meninggal akan mendapatkan daripada dosa-dosanya. Terus makanya kita harus lebih hati-hati. Banyak ulama dulu sering berwasiat kepada kita untuk membuatlah tempat-tempat yang soleh, tempat atau jariah yang bagus, seperti membuat majelis taklim, masjid, atau mewakafkan daripada mushaf Al-Quran, atau tempat-tempat untuk beribadah seperti membangun musola dan masjid dan lain-lain. Ini begitu juga kejelekan, ketika kejelekannya tersebut tidak dihilangkan sebelum meninggalnya, makanya akan mengalir seperti dosa-dosa, kayak seperti pahala. Kalau dia berbuat baik, pahalanya akan mengalir, tetapi kalau dia berbuat begitu juga jelek, dosa juga akan mengalir. Makanya ini Masya Allah, kitab ini untuk memberikan kepada kita untuk selalu waspada dalam kejelekan. Makanya ini mengatakan innal amwata la ta'tihim akhbarul ahya. Sungguhnya orang yang mati akan mendengarkan atau akan datang dengan kabarnya yang hidup. Fama min ahadin lahu hamimun ay qaribun illa wa yati khabaru aqaribihi. Nah, sini fama min ahadin, tidak ada satupun lahu baginya hamimun kekasih ay qaribun illa yati khabaru aqaribihi. Makanya tidak ada seorang yang datang atau daripada kerabat illa wa yati, kecuali datang menunggu daripada khabaru aqaribihi, menunggu daripada kabar-kabarnya. Menunggu daripada kabar-kabarnya. Jadi orang yang meninggal itu juga menunggu dari kabar-kabarnya orang yang hidup. Makanya mengatakan di sini. Terus Syekhona mengatakan fa in kana khairan syarra bihi wa fariha. Kalau ketika mendengarkan kabar yang khair atau bagus, syarra bihi, dia merasa senang. Ya, syarra bihi, bunga dengan apa kabar tersebut, wa fariha, dan dia merasa senang orang tersebut. Wa in kana syarran abasalahu wa hazina. Seandainya orang mati tersebut mendengarkan atau melihat aqaribnya yang jelek, abasa, alias abasa itu cemberut, okay? Lahu dengan kabar tersebut, wa hazina, dan merasa susah. Jadi orang yang mati, makanya kita harus selalu mendengarkan, memberikan amal-amal yang baik sehingga bisa dibanggakan oleh orang yang meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering ulama-ulama sering menceritakan dengan firman Allah, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya Al-Qur'an, wa yastabshiruna, lan pada senang atau membanggakan alladzina wa yastabshiruna billadzina, ya, mereka orang yang meninggal itu membanggakan kepada orang yang masih hidup, orang alias orang yang belum menyusulnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang belum menyusulnya. Makanya kalau mereka bisa dibanggakan, tapi kalau nggak bisa dibanggakan, seperti yang diceritakan ini. Makanya fama min ahadin lahu hamimun ay qaribun illa wa yati khabaru aqaribihi. Tidak ada satupun mereka kerabat menunggu daripada kabarnya. Ketika mendapatkan kabar yang baik, makanya orang yang mati akan merasakan wau sarrobihi wa fariha wa ingkana syarran abasalahu wa hazina. Dan ketika mendapatkan kabar yang jelek, abasa, akan dilihat cemburut dengan kabar tersebut, wa hazina, dan merasa susah. Nah, terus wakana ibnu Munabbih
Wa kana Ibnu Munabbih rahimahullahu taala yaqulu innallaha taala bana daron fis sama'i sabi'ati yuqalu laha al-bayda tajtami'u fiha arwahul mu'minin fa idza mata al-mayyitu min ahli dunya talaqqadhu al-arwah fa yas'alunahu 'anil akhbari dunya kama yas'alu al-ghaib ahlahu idza qadima min safarin alaihim. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyati, dalam Hilyatul Awliya, kitab namanya Hilyatul Awliya. Dan diterangkan wa kana Ibnu Munabbih, Imam Ibnu Munabbih rahimahullahu taala yaqulu innallaha taala bana daron. Dijadikan oleh Imam Ibnu Munabbih rahimahullah mengatakan innallaha taala bana daron. Allah Subhanahu wa taala telah membangun daripada rumah fis samai as-sabi'ati, ya, di dalam langit yang 7, yuqalu laha al-bayda, yang dikatakan di dalam rumah tersebut atau dar tersebut yang warna putih. Tajtami'u fiha, yang berkumpul di dalam rumah tersebut arwahul mukminin, di dalam sama atau langit yang 7 tersebut, ya, itu berkumpul di dalam dar tersebut arwahul mukminin. Jadi arwahnya orang mukminin. Fa idza mata al-mayyitu min ahli dunya talaqadhu arwah. Ketika ada yang mati, ya, idza mata al-mayyitu min ahli dunya, jadi penghuni dunia ada yang mati, talaqadhu al-warwah. Jadi ruh-ruh kita ini nanti kalau mati akan berkumpul di sana, akan bertemu. Nah, ketika jadi penghuni baru kan pasti ditanya. Pada umumnya kalau ketemu orang yang baru ditanya, dari mana mas, kapan datangnya, itu kan wajar. Nah, ini penghuni baru, kalau orangnya itu mati alal iman, ya kan. Nah, ketika orang tersebut sudah meninggal, otomatis akan menjadi penghuni di situ. Nah, menjadi orang baru. Ketika orang baru kan belum ada yang kenal. Makanya di sini, fa idza mata al-mayyitu min ahli dunya, dari penghuni dunia, ya, talaqadhu al-arwah fa yas'alunahu 'anil akhbari dunya. Weh, biye, gimana kabarnya dunia? Kamu sekarang baru mati kan? Iya, kau tahu? Iya, wajah kamu nggak baru asing banget, kayak orang baru aja meninggal. Itulah. Kayak wajarnya kan kalau ada bertemu kan ada orang yang baru kan pasti asing. Akhirnya berkenalan, ya kan? Talaqadu arwah, fas'alunahu an ahbari dunia. Ditanya, oh, kau baru mati ya? Gimana kabarnya dunia? Gimana dunia? Terus kama yas'alu al-ghaibu ahlahu idza qadima, seperti orang yang tanya orang yang ghaib, orang yang baru, orang yang habis bepergian, ya kan, orang yang ghaib ahlahu, kan, yang baru pergi terus datang, kan, idza qadima, kan, ketika datang min safarin, daripada bepergian. Jadi orang yang baru menghilang ghaib, orang ketika datang kan pasti ditanya, kamu dari mana pak, kapan datangnya, pasti seperti itu kan. Ya seperti itu pertanyaan mereka di dalam langit yang 7 tersebut dengan tanya yang pertanyaan sama. Tapi tanyanya bukan tanya itu, gimana akhbar dunia, gimana nih dunyo. Sekarang katanya sudah ada wifi. Nah, dulu pas saya meninggal belum ada wifi, ya. Dulu saya meninggal belum ada pesawat. Sekarang sudah ada pesawat. Ya seperti itulah. Idza qadima min safar alaihim. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyati, dalam kitab Hilyatul Awliya, namanya kitab Hilyatul Awliya. Insyaallah, ya. Wa amal idrak wal hayatu